Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan terkait dengan bagaimana dan sejauh apa kemungkinan dari status justice kolaborator Richard Eliezer ini diterima atau ditolak. Selamat siang Kang Asep, masih bersama kami? Baik, terima kasih Kang Asep. Sejauh mana kemungkinan Richard Eliezer dengan pengajuan status justice kolaboratornya ini diterima atau ditolak? Berapa persen dari analisis Anda? 100% lah, hanya orang bodoh yang mengatakan ditolak. Ya, tidak pernah belajar hukum berarti kalau menyatakan ditolak. Mengapa saya katakan wajib dikabulkan? Pertama, dari awal sampai akhir permintaan LPSK bukan lembaga sembarangan, assessment. Keluarlah, dikawal sampai sekarang. Sekarang di persidangan, ya. Kita bandingkan dengan yang lain ya. Ojo dibanding-bandingkan nih, penting ilmunya nyanyi ojo dibanding-bandingkan di sini. Hampir semua keterangan saksi yang berbohong pasti diingatkan oleh hakim. Bahkan hakim sampai dilaporkan ke KY, ya, tidak masuk akal, bohong. Kita lihat, ketika pemeriksaan yang lain dan ditanyakan kepada Eliezer, Eliezer tidak pernah ditegur oleh hakim. Baik, ketika juga Eliezer diperiksa sebagai saksi, yang seolah-olah juga sebagai terdakwa, terenganga, terpesona, bahkan merinding saya mendengarnya. Tidak ada satupun yang disangkal oleh hakim. Yang diingatkan seperti mengingatkan, coba, Susi, Kodir, yang lain-lain, bahkan sampai Sambo pun hakim berani mengingatkan. Tapi ketika sebagai saksi pelaku yang kerjasama membuka aib ini dan terang benderang, semua paham semua cerita ini, semua publik karena menerangkan dengan lancar, ngalir, bahkan yang tidak dakwaan ya karena kebodohan ada penegak hukum lainnya dia jawab kok ya, kaking lancarnya dan yakin masih membuka cerita, cuma nunggu pertanyaan, semua dijawab dengan lancar. Nah kalau sekarang nggak dikabulkan, apalagi permintaan yang baru terpisah, misalkan di luar negeri itu kan tidak diperiksa, malah kalaupun diperiksa telekonferensi, ya keterlaluan lah. Tapi kalau menurut saya sih, karena ini orang polos, ya kooperatif, ya mungkin saya kira ya udah silakan aja sidang disatukan aja, nggak boleh disatukan dia terima terus kan, ya. Bahkan tadi di tempat lain saya katakan bila pun nanti 5E dijajarkan ketika ahli menerangkan itu lebih bagus. Ya, kalau sekarang kan 3. Nah kita kan menunggu ahli balistik forensik, kesaksian yang berbeda ini, ya sekali lagi konsistennya ya. Inkonsistennya ya kelompok 4 ya, konsistennya hanya bohong tapi inkonsisten kebenaran ya, dihadapkan dengan ahli balistik forensik itu akan ketahuan gitu. Justru menurut kalau saya karena kooperatif udah jangan dipisah sekalian, jejerkan 5 itu terdakwa, ketika ahli balistik forensik itu kan keilmuan dan fakta yang tidak terbantahkan, jadi kejujuran justru diuji oleh situ. Kalau itu tidak dikabulkan oleh hakim ya, saya kira keterlaluan banget. Dasar hukumnya udah jelas kok. Baik, artinya dari analisis Kang Asep 100% ini kemungkinan dengan permohonan justice kolaborator Richard Eliezer ini akan diterima dengan indikator-indikator dari para hakim pada saat dimintai keterangan sebagai saksi maupun terdakwa. Kang Asep terakhir, apakah motif pembunuhan Yosua Huta Barat akan dapat terungkap di sidang hari ini atau seperti apa prediksi Anda? Ya, kalau motifnya pastilah kalau ikutin versi FSPC ya karena ada perkosaan, harga dirinya diinjak-injak maka saya bunuh gitu kan. Tapi sebenarnya menurut saya ada motif lain sebenarnya, cuman nggak penting motif itu ngapain juga. Kan pertanyaan sederhananya, kok penegak hukum polisi harus membunuh, dan kenapa juga menyuruh ajudan tidak menyuruh dirinya sendiri. Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah katakanlah perkosaan kita udah selesai, masyarakat udah terpuaskan. Nah justru yang masyarakat ingin tahu sekarang kan, apakah Yosua memegang rahasia lebih jauh sehingga perlu dihabisi, ataukah karena kejadian-kejadian lain yang sekarang tidak diungkap ya perlu mengakhiri nyawanya Yosua? Itu pasti akan kejar terus kan kalau itu diikutin motif kan. Kalau motif perkosaan udah terpuaskan hari ini ya ada, udah anggap ada, walaupun saya meyakini tidak ada secara hukum ya. Kalau ada juga nggak bisa proses. Justru yang sekarang kalau itu sudah terbukti tanda petik ya, katakan ada, justru pasti publik semakin bertanya. Ya, misalkan tadi, jangan-jangan Yosua menyimpan rahasia yang lebih besar karena itu perlu. Karena ada kalimat tuh di kesaksian persidangan. Anak ini perlu dimatikan. Nah, kalau dimatikan, tadi kalau perkosaan masa cuma perkosaan doang dengan cara gitu. Dan kenapa harus nyuruh orang lain? Pasti ada motif-motif lain yang sebenarnya harus dibuka, gitu kan. Apalagi dikaitkan soal uang, ya, yang atas nama Yosua itu yang saya katakan itu banyak tindak pidana, pencucian uang, perpajakan, perbankan, ya, kan aneh. Kalau jujur uang segitu ngapain sama orang lain ya, atau sama diri sendiri? Kalau cairkan kasih ATM-nya. Itu banyak teknik, tapi kan jadi pertanyaan, kan lucu juga tanggal 9 meninggal, tanggal 13 kok bisa dialihkan. Nah, kaitannya dengan yang lain. Jadi
akan semakin banyak terbuka motif Berarti itu. ini ibarat Pertanyaan. membuka kotak Pandora begitu ya, Kang Asep ya? Betul sekali, karena mereka yang membuka kebohongan tadi akhirnya berlanjut akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berlanjut yang tidak masuk akal jawabannya. Baik. Ya, kita juga akan menantikan seperti apa sidang lanjutan dan itu juga yang menjadi pertanyaan publik. Apa motif lain dari pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Kang Asep.